Halo kawan-kawan, dalam video ini, kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka? Dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh? Mari kita mulai videonya. Bayangkan sebuah kota kecil di tepi laut Sulawesi Selatan, namanya Parepare. Di sanalah, pada 25 Juni tahun 1936, seorang bayi laki-laki mungil lahir ke dunia. Ia diberi nama Baharudin Jusuf Habibie. Kelak, nama itu akan harum bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Habibie lahir dari keluarga sederhana, namun penuh kasih sayang. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian yang tegas dan bijaksana. Ibunya, Atuti Marini Puspowardojo, berasal dari Jawa, seorang perempuan yang lembut, tapi punya tekad baja dalam membesarkan anak-anaknya. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Bisa dibayangkan betapa ramai dan hangatnya suasana rumah mereka setiap hari. Sejak kecil, Habibie menunjukkan tanda-tanda berbeda dibanding anak-anak lain seusianya. Ia dikenal sangat ingin tahu. Kalau melihat sesuatu, ia tidak hanya puas dengan jawaban singkat. Ia akan bertanya terus, kenapa bisa begitu? Bagaimana cara kerjanya? Misalnya, ketika melihat kapal di pelabuhan Parepare, ia suka bertanya pada ayahnya, mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa mengapung di air, sedangkan batu justru tenggelam? Pertanyaan-pertanyaan polos itulah yang kelak menuntunnya mencintai dunia teknologi. Selain rasa ingin tahu yang besar, Habibie juga rajin membaca. Di usia yang masih belia, ia sudah akrab dengan buku-buku. Meski kadang tidak semua ia pahami, ia terbiasa duduk berlama-lama, membaca sambil merenung. Tidak heran, teman-temannya sering menjulukinya sebagai anak yang pendiam dan serius. Padahal, sebenarnya ia hanya sibuk dengan dunianya sendiri, dunia ilmu pengetahuan. Masa kecil, Habibie di Parepare juga diwarnai dengan kedisiplinan yang tinggi. Ayahnya selalu menekankan pentingnya waktu dan tanggung jawab. Misalnya, kalau sudah waktunya belajar, maka ia harus benar-benar fokus. Kalau sudah waktunya ibadah, ia tidak boleh menunda. Nilai-nilai inilah yang kelak membentuk karakter Habibie sebagai pribadi yang disiplin, teratur, dan selalu serius terhadap pekerjaannya. Namun, tentu saja masa kecil Habibie tidak hanya berisi belajar. Ia juga seorang anak kecil yang suka bermain. Ia gemar bermain di tepi laut bersama teman-temannya, berlari-larian, atau sekadar menikmati angin sore di Parepare. Tapi bedanya, saat teman-temannya bermain tanpa beban, Habibie seringkali mengamati sesuatu dengan penuh rasa penasaran, misalnya bentuk ombak, suara kapal, atau burung yang terbang di langit. Seakan-akan pikirannya tak pernah berhenti bekerja. Dari Parepare inilah, perjalanan panjang seorang anak kecil dimulai. Tidak ada yang menyangka, bocah kurus dengan tatapan penuh rasa ingin tahu itu suatu hari akan tumbuh menjadi seorang jenius yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Masa kecil Habibie di Parepare awalnya berjalan indah. Ia tumbuh dalam keluarga yang hangat, dengan ayah yang penuh kasih sayang, dan ibu yang selalu mendukung pendidikan anak-anaknya. Tapi, ketika Habibie baru berusia 14 tahun, sebuah peristiwa besar datang dan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ayah Habibie, Alwi Abdul Jalil Habibie, yang selama ini menjadi panutan dan tempat berlindung keluarganya, meninggal dunia secara mendadak. Bagi seorang remaja, kehilangan seorang ayah adalah pukulan yang sangat berat. Bayangkan, di usia itu, Habibie baru mulai mengenal mimpi-mimpinya, baru belajar menemukan jati diri. Namun tiba-tiba, sosok yang selalu menjadi sandaran hidupnya harus pergi untuk selamanya. Di malam-malam setelah kepergian ayahnya, Habibie sering termenung. Ia merasakan duka yang mendalam, tapi sekaligus muncul pertanyaan besar dalam dirinya. Bagaimana masa depan keluarga kami nanti? Ayahnya adalah tulang punggung keluarga. Dan kini, tanggung jawab besar itu berpindah ke tangan sang ibu,
Disinilah Erdoti Marini Puspowardojo, Ibu Habibie, menunjukkan kekuatan luar biasa. Seorang perempuan Jawa yang lembut, tapi hatinya sekeras baja. Ia tidak membiarkan anak Kenania larut dalam kesedihan. Ia selalu berkata, "Anak-anakku, ayah kalian memang sudah tiada, tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti bermimpi. Kalian harus tetap sekolah, tetap belajar, karena hanya dengan ilmu kalian bisa mengubah masa depan." Kata-kata itulah yang menjadi pegangan hidup Habibie. Ia melihat bagaimana ibunya bekerja keras, bagaimana ia mendidik 8 anak sendirian, tanpa mengeluh. Dari ibunya, Habibie belajar arti kemandirian, keteguhan hati, dan pengorbanan. Di saat banyak anak seusianya mungkin masih sibuk bermain-main, Habibie justru semakin serius menatap hidup. Kehilangan sang ayah membuatnya tumbuh lebih cepat dari usianya. Ia tahu, untuk mengangkat derajat keluarganya dan menghormati perjuangan ibunya, ia harus berhasil dalam pendidikan. Duka yang dialaminya bukan membuat Habibie jatuh, justru membuatnya semakin bersemangat. Ia menyadari satu hal penting. Setiap kesedihan bisa menjadi bahan bakar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kisah kehilangan ayah inilah yang menjadi titik balik dalam hidup Habibie. Dari seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, ia mulai tumbuh menjadi remaja yang tangguh, dengan tekad kuat untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya, dan tekad itu kelak akan membawanya jauh bahkan sampai ke benua Eropa untuk belajar tentang teknologi penerbangan. Setelah melewati masa remajanya di Parepare, Habibie melanjutkan sekolah menengah atas di Bandung. Di kota inilah, langkahnya menuju dunia ilmu pengetahuan semakin jelas. Bandung pada masa itu dikenal sebagai kota pelajar dan pusat intelektual, sehingga sangat cocok untuk mengasah bakat dan kecerdasan seorang anak muda, seperti Habibie, di sekolah. Habibie dikenal sebagai murid yang tekun, rajin, dan luar biasa cerdas. Ia tidak hanya cepat menangkap pelajaran, tapi juga punya rasa ingin tahu yang lebih dibandingkan teman-temannya. Ketika guru menjelaskan pelajaran fisika atau matematika, Habibie bukan hanya sekadar mencatat, ia akan merenungkan, mencoba menghubungkan teori dengan kehidupan nyata, dan bahkan mencari jawabannya sendiri di luar kelas. Setelah lulus SMA, Habibie melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, ITB, salah satu kampus teknik terbaik di Indonesia. Di ITB, ia memilih jurusan teknik mesin. Kenapa? Karena sejak kecil, ia sudah terpesona dengan dunia teknologi, terutama mesin dan pesawat terbang. Bayangkan, seorang pemuda dengan semangat membara, berjalan setiap hari ke kampus dengan membawa buku tebal di tangannya. Di ruang kuliah, ia selalu duduk di barisan depan, memperhatikan setiap kata dosennya. Habibie tidak pernah puas dengan hanya mendengar atau mencatat. Ia ingin benar-benar memahami. Kadang, ia sampai rela begadang hanya untuk memecahkan satu soal teknik yang rumit. Namun, kehidupan di ITB juga bukan tanpa tantangan. Habibie berasal dari keluarga sederhana. Setelah ayahnya tiada, ibunya harus menghidupi semua anak-anaknya. Untuk bisa melanjutkan kuliah, Habibie harus pintar-pintar mengatur biaya hidup. Ia belajar hidup hemat, menekan keinginan, dan fokus pada satu hal, pendidikan. Di Bandung pula, mimpinya tentang pesawat terbang semakin kuat. Habibie sering berimajinasi tentang bagaimana rasanya bisa membuat pesawat yang bisa terbang tinggi di langit biru Indonesia. Ia membayangkan, suatu hari bangsa Indonesia tidak hanya menjadi penonton teknologi negara lain, tapi juga bisa berdiri sejajar, bahkan unggul. Namun, di tengah semangat belajarnya, Habibie merasa ada keterbatasan. Teknologi penerbangan di Indonesia saat itu masih jauh tertinggal. Ia sadar, jika ingin benar-benar menjadi ahli pesawat terbang, ia harus pergi lebih jauh, keluar dari tanah air. Belajar di Pusat Ilmu Pengetahuan Dunia. Di titik inilah, Habibie mengambil keputusan besar. Ia ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jerman menjadi pilihannya. Kenapa Jerman? Karena negara itu terkenal dengan teknologi dan industri penerbangannya yang maju. Habibie tahu
Dengan belajar di sana, ia bisa mendapatkan ilmu terbaik yang kelak dibawanya pulang ke Indonesia. Keputusan ini tentu tidak mudah. Ia harus meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan kenyamanan yang sudah dikenalnya di Bandung. Tapi Habibie punya tekad. Demi mimpi membangun Indonesia lewat teknologi, ia siap menempuh jalan yang sulit. Dan dari sinilah, perjalanan panjang Habibie sebagai anak bangsa yang merantau ke negeri jauh dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan tekad baja. Awal tahun 1955, seorang pemuda berusia 19 tahun berdiri di pelabuhan. Matanya menatap jauh ke arah laut. Di hatinya ada rasa haru, cemas, tapi juga semangat yang menggebu-gebu. Pemuda itu adalah Baharudin Jusuf Habibie, yang sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia menuju negeri yang sangat jauh, Jerman. Bayangkan perasaan Habibie saat itu. Ia berasal dari Parepare, sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan. Kini, ia akan pergi ke Eropa tempat, selain itu, masalah ekonomi juga menjadi tantangan besar. Habibie bukanlah anak orang kaya. Ia hidup sangat sederhana. Untuk menghemat biaya, seringkali ia hanya makan roti dan minum air putih. Bahkan ada cerita bahwa Habibie pernah menahan lapar sambil tetap belajar di perpustakaan hingga larut malam. Tapi semua kesulitan itu tidak membuatnya menyerah. Justru, di tengah kesulitan, tekadnya semakin kuat. Habibie sadar, setiap kesulitan adalah ujian yang harus ia lalui demi mimpi besar. Ia memegang teguh pesan ibunya. Jangan pernah berhenti belajar, karena dengan ilmulah seseorang bisa mengubah nasibnya. Hari-hari Habibie di Jerman dipenuhi dengan belajar tanpa henti. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium, memecahkan soal-soal rumit tentang aerodinamika dan konstruksi mesin. Sementara teman-temannya mungkin sedang bersantai atau bersosialisasi. Habibie memilih mengorbankan waktu bersenangnya demi satu hal, ilmu pengetahuan. Kerja kerasnya berbuah hasil. Prestasinya di RWTH akan membuatnya dikenal sebagai mahasiswa yang luar biasa. Bahkan, para dosen dan profesor kagum dengan kecerdasannya. Habibie bukan hanya mampu menyelesaikan studi tepat waktu, tapi juga dengan nilai yang sangat tinggi. Namun, perjalanan di Jerman bukan hanya soal belajar. Di sanalah Habibie juga belajar arti kesabaran, kerja keras, dan ketekunan. Ia belajar bagaimana bertahan hidup di negeri orang. Jauh dari keluarga, ia belajar bahwa untuk meraih mimpi besar, seseorang harus rela berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan hidup. Perjalanan Habibie di Jerman adalah salah satu bab paling penting dalam hidupnya. Dari seorang pemuda yang berangkat dengan bekal mimpi dan tekad, ia berubah menjadi seorang insinyur muda yang diakui kecerdasannya di tingkat internasional. Dan semua itu baru awal karena kelak, dari negeri Jerman inilah, nama Habibie akan mulai dikenal dunia. Di balik sosok jenius yang sibuk dengan angka, mesin, dan teori aerodinamika, ternyata ada kisah manis yang membuat hidup B.J. Habibie penuh warna. Kisah itu adalah tentang cintanya pada seorang perempuan bernama Hasri Ainun Besar yang kelak dikenal dunia sebagai pendamping setia Habibie. Ceritanya dimulai jauh sebelum Habibie menjadi sosok terkenal. Habibie dan Ainun sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka tumbuh di lingkungan yang sama di Bandung. Habibie saat itu dikenal sebagai anak yang kurus, berkacamata tebal, dan sangat pintar. Sementara Ainun adalah gadis cantik, cerdas, dan baik hati. Namun, meski saling mengenal, keduanya tidak langsung jatuh cinta. Hubungan mereka baru benar-benar terjalin ketika keduanya sudah dewasa. Setelah Habibie menempuh pendidikan di Jerman, ia kembali ke Indonesia untuk beberapa waktu. Dan di sanalah, ia bertemu kembali dengan Ainun bukan lagi sebagai teman masa kecil, tapi sebagai pria dan wanita yang sama-sama dewasa. Ada kisah yang sering diceritakan Habibie tentang pertemuan ini. Ketika ia melihat Ainun, ia takjub. Ia menyebut Ainun sebagai gula Jawa yang manis.
Sebuah panggilan penuh kasih yang menggambarkan betapa ia terpesona dengan kecantikan dan kelembutan. Ainun. Ainun sendiri melihat Habibie bukan hanya sebagai pria cerdas, tapi juga sebagai sosok yang penuh perhatian dan tulus. Hubungan mereka berkembang cepat. Habibie yang biasanya sibuk dengan dunia teknologi, kini menemukan alasan untuk tersenyum dan beristirahat sejenak dari angka-angka. Ainun menjadi sosok yang membuat Habibie merasa lengkap. Tak butuh waktu lama, keduanya memutuskan untuk menikah pada tahun ke-1962. Pernikahan itu sederhana, namun penuh kebahagiaan. Dan, sejak hari itu, perjalanan panjang Habibie tidak lagi sendirian, ia selalu ditemani Ainun di sisinya. Setelah menikah, Habibie membawa Ainun ke Jerman. Bagi Ainun, keputusan ini bukan hal yang mudah. Ia harus meninggalkan kenyamanan hidup di Indonesia untuk memulai kehidupan baru di negeri asing. Tapi dengan penuh cinta dan keikhlasan, Ainun mengikuti Habibie. Di Jerman, kehidupan mereka penuh perjuangan. Habibie sibuk dengan kuliah dan penelitian, sementara Ainun harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahkan seringkali ikut membantu menopang kehidupan mereka. Ada saat-saat di mana mereka hidup sangat sederhana, hanya dengan penghasilan terbatas. Tapi justru disitulah kekuatan cinta mereka teruji. Ainun tidak pernah mengeluh. Ia selalu mendukung Habibie, bahkan ketika suaminya harus menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium. Ia menjadi sumber semangat, tempat Habibie pulang ketika lelah, dan cahaya yang membuat hidupnya tidak hanya berisi angka dan mesin. Kisah cinta Habibie dan Ainun bukanlah kisah yang penuh drama berlebihan. Justru sebaliknya, kisah ini sederhana, tulus, dan penuh kesetiaan. Mereka saling melengkapi, Habibie dengan kejeniusannya, Ainun dengan kelembutan dan ketegarannya. Kelak, ketika Habibie menjadi orang penting di Indonesia, bahkan dunia, ia selalu mengatakan bahwa kesuksesannya tidak akan mungkin terjadi tanpa Ainun di sisinya. Ainun bukan hanya seorang istri, tapi juga sahabat, partner, dan pilar kekuatan dalam hidup Habibie. Dan inilah yang membuat kisah cinta mereka begitu menginspirasi banyak orang. Sederhana, tulus, setia, dan penuh pengorbanan. Setelah menyelesaikan studinya di Jerman, Habibie mulai menapaki karier sebagai seorang insinyur di industri penerbangan. Ini adalah langkah besar karena dunia penerbangan pada masa itu didominasi oleh negara-negara maju, dan hampir tidak ada orang dari Indonesia, apalagi dari kota kecil seperti Parepare, yang bisa masuk ke jajaran insinyur kelas dunia. Habibie bekerja di sebuah perusahaan penerbangan terkenal di Jerman, yakni Messerschmitt Bay, Elco Blom, MBB, yang bergerak di bidang teknologi pesawat dan ruang angkasa. Di sana, ia tidak hanya menjadi pegawai biasa. Berkat kecerdasannya, Habibie segera menonjol di antara para insinyur lain. Setiap hari, ia bergelut dengan desain, perhitungan, dan riset. Habibie adalah tipe pekerja yang sangat detail. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memastikan satu bagian kecil dari pesawat benar-benar sempurna. Bagi orang lain, itu mungkin terlihat berlebihan. Tapi bagi Habibie, kesempurnaan adalah kunci keselamatan penerbangan. Salah satu karya paling monumental Habibie adalah temuannya yang dikenal dengan nama Teori Habibie Factor, atau juga disebut Habibie's Crack Propagation Theory. Dengan teori ini, Habibie berhasil menghitung dengan sangat presisi bagaimana retakan kecil pada struktur pesawat bisa berkembang, dan bagaimana cara mencegahnya agar pesawat tetap aman digunakan. Temuan ini luar biasa penting. Kenapa? Karena dalam dunia penerbangan, keselamatan adalah nomor satu. Sebuah retakan kecil pada sayap atau badan pesawat bisa berakibat fatal jika tidak diperhitungkan dengan benar. Dengan teori Habibie, pesawat bisa dibuat lebih ringan, kuat, dan aman. Inilah yang kemudian membuat namanya dikenal luas di kalangan ilmuwan dan insinyur penerbangan dunia. Bayangkan saja, seorang anak bangsa dari Parepare
yang dulu sering bertanya kenapa kapal bisa mengapung di laut, kini memberikan kontribusi nyata untuk dunia penerbangan internasional. Tapi perjalanan Habibie tidak selalu mulus. Ada kalanya, ia harus menghadapi keraguan dari rekan-rekan kerjanya. Di tengah industri yang didominasi oleh orang Eropa, sosok pemuda Asia dengan logat khas dan postur tubuh kecil kadang dipandang sebelah mata. Namun, Habibie membuktikan bahwa kecerdasan dan kerja keras jauh lebih berharga daripada penampilan fisik. Ia bahkan dijuluki sebagai Mr. Crack karena kepakarannya dalam menghitung retakan struktur pesawat. Julukan itu bukan ejekan, melainkan pengakuan bahwa Habibie memiliki kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Selain jenius dalam teori, Habibie juga punya semangat yang tidak biasa. Ia sering mengatakan bahwa teknologi harus memiliki tujuan yang lebih besar, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi atau negara besar, tapi juga untuk membangun bangsanya sendiri. Di sela-sela kesibukannya di Jerman, ia selalu memikirkan Indonesia. Ia bermimpi suatu hari nanti, anak-anak muda Indonesia bisa membuat pesawat terbang dengan tangan mereka sendiri, dan impian itu semakin kuat ketika ia mendengar kabar bahwa Indonesia membutuhkan banyak anak bangsa untuk membangun kemandirian teknologi. Habibie pun mulai memikirkan langkah berikutnya. Kapan saatnya ia pulang untuk mengabdi pada tanah air? Temuan besar, pengakuan internasional, dan reputasi sebagai insinyur kelas dunia hanyalah awal. Habibie tahu, semua ilmu dan pengalaman itu tidak boleh berhenti di Jerman. Semua itu harus ia bawa pulang ke Indonesia. Setelah bertahun-tahun berkarya di Jerman dan mendapat pengakuan dunia sebagai insinyur pesawat terbang, Habibie menghadapi sebuah panggilan yang lebih besar. Sebuah panggilan yang bukan hanya soal karier, tapi tentang cinta tanah air pada tahun 1970-an. Presiden Soeharto mendengar kabar tentang prestasi luar biasa seorang anak bangsa di Eropa. Beliau melihat bahwa Indonesia butuh sosok seperti Habibie, seseorang yang tidak hanya sesampainya di Indonesia, Habibie langsung diberi tanggung jawab besar. Ia dipercaya memimpin proyek pengembangan teknologi tinggi, terutama di bidang dirgantara. Dari sinilah lahir industri pesawat terbang Nurtanio IP yang kemudian dikenal sebagai industri pesawat terbang Nusantara. Di Bandung, Habibie mulai membangun tim dari nol. Ia mengumpulkan anak-anak muda Indonesia yang cerdas, lalu melatih mereka dengan standar internasional. Ia tidak hanya menjadi seorang pemimpin, tapi juga seorang guru. Ia selalu berkata, "Kalian harus berani bermimpi, karena dari mimpi lahir karya besar." Hasilnya luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, IPTN berhasil merancang dan memproduksi pesawat sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah CN235, hasil kerjasama dengan Spanyol, dan N250 Gatotkaca, pesawat penumpang turboprop buatan asli Indonesia. Bayangkan, sebuah negara berkembang seperti Indonesia berhasil membuat pesawat terbang sendiri, sesuatu yang hanya bisa dilakukan segelintir negara di dunia. Habibie percaya bahwa membangun pesawat bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah simbol kemandirian bangsa. Ia ingin membuktikan bahwa Indonesia tidak selamanya menjadi penonton, tapi bisa berdiri sejajar dengan negara maju. Namun, perjuangan ini tentu tidak mulus. Habibie sering menghadapi kritik, bahkan cibiran. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak siap untuk teknologi setinggi itu. Ada pula yang menilai proyek pesawat hanyalah mimpi yang terlalu besar. Tapi Habibie tidak pernah menyerah. Baginya, mimpi besar memang selalu terlihat mustahil pada awalnya. Ia terus bekerja, terus membimbing para insinyur muda, dan terus meyakinkan bahwa Indonesia bisa di mata rakut. Habibie bukan hanya seorang insinyur. Ia menjadi simbol harapan, seorang anak bangsa yang rela pulang, meninggalkan semua kenyamanan di luar negeri, demi membangun mimpi bagi tanah airnya. Dan sejak saat itu, nama B.C. Habibie tidak lagi hanya dikenal di Jerman atau Eropa. Namanya
mulai harum di Indonesia sebagai bapak teknologi yang membawa mimpi besar bangsa ke angkasa. Setelah berhasil memimpin industri pesawat terbang di Indonesia dan membawa harum nama bangsa lewat IPTN, perhatian Presiden Soeharto pada sosok B.J. Habibie semakin besar. Habibie bukan hanya seorang insinyur jenius, tapi juga seorang pemimpin visioner yang mampu memotivasi banyak orang. Pada tahun 1978, Soeharto mengambil langkah penting. Ia mengangkat Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek. Sejak saat itu, jalan hidup Habibie tidak lagi hanya berkutat di ruang laboratorium atau pabrik pesawat. Ia masuk ke panggung besar pemerintahan sebagai Menristek. Habibie punya tanggung jawab yang sangat luas, memajukan ilmu pengetahuan, penelitian, dan teknologi di Indonesia. Bayangkan betapa beratnya tugas ini. Di satu sisi, Indonesia masih berjuang membangun perekonomian. Di sisi lain, Habibie ingin bangsa ini tidak ketinggalan dalam teknologi. Habibie pun meluncurkan berbagai program ambisius, salah satunya yang terkenal adalah program 25 tahun Riset dan Teknologi Indonesia. Ia membayangkan, dalam 25 tahun ke depan, Indonesia bisa sejajar dengan negara maju lewat penguasaan teknologi tinggi. Tidak hanya pesawat, tapi juga kapal, senjata, energi, dan telekomunikasi. Namun, langkah besar Habibie tidak lepas dari kritik. Ada yang menilai bahwa program-programnya terlalu ambisius, bahkan dianggap terlalu mahal bagi negara berkembang. Tapi Habibie selalu punya jawaban. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi Indonesia akan maju? Habibie menjabat sebagai Menristek selama 20 tahun lebih, sebuah catatan panjang yang menunjukkan betapa besar kepercayaan Soeharto kepadanya. Selama masa itu, ia berhasil membangun ekosistem penelitian, mendirikan banyak pusat teknologi, dan tentu saja mengembangkan IPTN hingga semakin maju. Tapi perjalanan karier Habibie tidak berhenti di situ. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa krisis besar. Krisis moneter melanda Asia, termasuk Indonesia. Ekonomi terpuruk, harga-harga melambung, dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Soeharto semakin memuncak. Di tengah situasi genting itu, Soeharto memutuskan untuk menunjuk Habibie sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak. Sebagian mendukung karena Habibie dikenal bersih dan cerdas, tapi sebagian lagi meragukan apakah seorang insinyur yang selama ini sibuk dengan teknologi bisa menjadi politisi ulung di panggung politik nasional. Habibie sendiri menerima jabatan itu dengan penuh tanggung jawab. Ia tahu bangsa sedang berada dalam masa sulit, dan ia tidak bisa menolak jika dipanggil untuk mengabdi. Bagi Habibie, mengabdi kepada negara adalah kewajiban, dalam bentuk apapun. Sebagai wakil presiden, ia mendampingi Soeharto di masa yang penuh gejolak. Hanya beberapa bulan setelah dilantik, krisis politik memuncak. Tekanan dari rakyat semakin kuat. Demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana, hingga akhirnya Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan sejak saat itu, takdir sejarah pun membawa Habibie ke posisi yang lebih tinggi. Dari seorang insinyur yang dulu sibuk menggambar sayap pesawat, ia kini harus memimpin seluruh bangsa Indonesia sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, tanggal 21 Mei 1998. Sebuah hari yang akan selalu tercatat dalam sejarah Indonesia. Di tengah krisis moneter, gelombang demonstrasi, dan runtuhnya kepercayaan rakyat, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Dan di hari yang sama, seorang pria yang sebelumnya lebih dikenal sebagai insinyur pesawat terbang, dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia adalah Baharudin Yusuf Habibie. Bayangkan suasana saat itu. Indonesia sedang berada di ambang kehancuran. Nilai rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melambung, kerusuhan terjadi di berbagai daerah, dan rakyat kehilangan harapan. Bukan hanya ekonomi yang krisis, tapi juga politik. Bahkan, persatuan bangsa ikut terancam.
Di tengah kekacauan itu, Habibie mendadak harus memikul beban sebagai kepala negara. Banyak orang meragukan, bisakah Habibie, seorang teknokrat, memimpin bangsa sebesar Indonesia di saat paling genting? Tapi Habibie tidak punya pilihan lain. Ia sadar, tugas ini bukan tentang ambisi pribadi, melainkan tentang menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Langkah pertama yang dilakukan Habibie adalah mengembalikan kepercayaan rakyat. Ia membuka lembaran baru dalam demokrasi Indonesia. Salah satu kebijakan beraninya adalah membebaskan pers. Selama Orde Baru, kebebasan pers dibatasi ketat. Tapi di masa Habibie, media diberi ruang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah awal dari era reformasi. Tidak hanya itu, Habibie juga mempercepat proses pemilu demokratis. Ia memastikan pemilu bisa dilakukan secara lebih terbuka, jujur, dan adil. Hasilnya, pemilu 1999 menjadi salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia setelah puluhan tahun di bidang politik. Habibie juga mengambil keputusan berani, menghapus dui fungsi ABRI yang selama Orde Baru selalu terlibat dalam politik. Ini adalah langkah besar untuk memastikan militer kembali fokus menjaga pertahanan negara, bukan lagi mengatur pemerintahan. Namun, salah satu keputusan paling kontroversial dalam masa pemerintahannya adalah soal Timor Timur. Habibie memberikan pilihan kepada rakyat Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan otonomi khusus. Setau Merdeka, hasil referendum menunjukkan mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka, dan pada akhirnya Timor Timur resmi lepas dari Indonesia. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra besar. Ada yang menganggap Habibie berani karena ia menghormati suara rakyat Timor Timur. Tapi ada juga yang menilainya sebagai kelemahan, karena Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya. Meski masa kepresidenannya singkat, hanya sekitar 1 tahun 5 bulan, Habibie berhasil menanam fondasi penting. Demokrasi, kebebasan pers, pemilu yang jujur, dan awal reformasi. Banyak orang menyebut, tanpa Habibie, mungkin transisi dari Orde Baru menuju era reformasi akan jauh lebih kacau. Pada Oktober tahun 1999, Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan sidang umum MPR. Pidato itu penuh data, detail, dan laporan kinerja selama ia menjabat. Tapi, MPR menolak pidatonya dengan penuh jiwa besar. Habibie kemudian menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Di titik itulah, Habibie menunjukkan kebesaran hatinya. Ia bisa saja tetap berjuang mempertahankan kursi kekuasaan, tapi ia memilih jalan berbeda. Menyerahkan tongkat kepemimpinan dengan elegan, demi menjaga stabilitas bangsa. Bagi Habibie, selain soal teknologi dan pendidikan, Habibie juga memberikan teladan dalam hal cinta dan keluarga. Hubungannya dengan sang istri, Hasri Ainun Besari, menjadi kisah yang menginspirasi jutaan orang. Ketika Ainun sakit kanker dan akhirnya wafat pada tahun 2010, Habibie tampak sangat terpukul. Namun, di balik kesedihannya, ia menunjukkan arti cinta sejati, kesetiaan hingga akhir hayat. Kisah cinta mereka bahkan diabadikan dalam buku Habibie dan Ainun, yang kemudian difilmkan dan menyentuh hati banyak orang. Di sana terlihat jelas bahwa di balik kejeniusannya, Habibie adalah manusia yang penuh cinta, tulus, dan hangat. Habibie pun menjalani hari-harinya dengan tetap sederhana. Meski pernah menjadi presiden, ia tidak hidup dalam kemewahan berlebihan. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah, membaca, menulis, atau berbincang dengan anak muda yang datang kepadanya untuk belajar. Tanggal 11 September tahun 2019, Indonesia kembali berduka. B.J. Habibie wafat di Jakarta pada usia 83 tahun. Seluruh negeri berduka, bukan hanya karena kehilangan seorang mantan presiden, tapi juga karena kehilangan sosok inspiratif yang telah memberi begitu banyak teladan saat jenazahnya dimakamkan di samping Ainun. Jutaan orang merasa tersentuh, seakan cinta dan pengabdiannya
baik pada istrinya maupun pada bangsa. Kini lengkap sudah. Namun, warisan Habibie tidak pernah benar-benar hilang. Ia meninggalkan jejak dalam setiap pesawat buatan Indonesia, dalam setiap kebijakan reformasi, dan dalam semangat setiap anak muda yang berani bermimpi besar. Ia mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa cinta tanah air tidak ada artinya. Dan cinta tanah air tanpa kerja keras hanya akan menjadi slogan kosong. B.J. Habibie akan selalu dikenang sebagai Bapak Teknologi Indonesia, sebagai Presiden transisi yang menyelamatkan bangsa, dan sebagai suami yang setia pada cintanya. Tapi, di atas semua itu, ia dikenang sebagai inspirasi, bahwa anak bangsa dari kota kecil sekalipun bisa mengguncang dunia, selama ia punya mimpi, kerja keras, dan hati yang tulus.